Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Brian Asan Nur Hadits, NIM 1865592. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sister. Nah, langkah pertama yang akan saya jelaskan adalah di mana saya telah membuat sebuah database, yaitu database dengan nama pegawai. Membuat database, lalu saya membuat project baru Laravel, yaitu dengan ke JMD. Setelah membuat project Laravel baru, saya akan setelah membuat project lalu membuka sebuah tag editor yang berupa source VS Code. Setelah membuat, saya akan menjelaskan beberapa kode program yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu membuka file env, di mana saya mengganti DB database dengan database yang telah saya buat tadi, yaitu pegawai. Lalu melakukan inisiasi ke terminal, yaitu melakukan migrate. Setelah melakukan migrate, maka akan muncul sebuah file baru, yaitu migration, dan terdapat script siswa. Saya membuat siswa migrate, jadinya membuat tabel siswa. Dan dalam tabel siswa ini saya membuat function yang berguna untuk tabel nantinya, yaitu berupa ID, nama. ID ada increment, yaitu merupakan primary key, dan terdapat nama string, alamat string, dan usia string. Lalu setelah mengubah kode program yang berada di file create siswa table.php, langkah berikutnya saya yaitu membuka siswa controller.php, yaitu yang dimana terdapat di app http dan siswa controller.php. Di dalam file ini saya membuat sebuah kode program yang sangat berpengaruh, yang dimana terdapat function index, function create, function update, dan function delete. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu dimana terdapat function index. Dalam function index ini ada berfungsi untuk memanggil semua data-data yang telah dimasukkan tadi, yang dimana terdapat return siswa all, jadi memanggil semua data dari siswa tersebut. Jadi indeks ini untuk memanggil data dari siswa yang telah dibuat melalui database. Lalu terdapat public function create, yang dimana seperti artinya create, yaitu membuat. Ini adalah function untuk membuat data baru. Apabila kita ingin membuat data baru, maka kita munculkan public function create, yang dimana dapat $siswa sama dengan new siswa, ini merupakan inisiasi pertama. Lalu ada $siswa nama request, $request nama, jadi kita akan meminta atas nama, lalu mengisi nama, alamat, usia, lalu $siswa save, maka nanti akan muncul setelah selesai, lalu menekan add, maka akan muncul tulisan return data berhasil ditambahkan. Oke, next. Lalu terdapat public function update, yaitu dimana ini adalah function untuk memperbarui data. Apabila kita sudah menginputkan sebuah data, lalu kita ingin mengubah data tersebut, maka kita menggunakan public function update tersebut. Jadi mana public function update request $id, ya. Kita mengambilnya itu lewat ID-nya, karena ID-nya itu primary key, makanya kita membuat ID. Dan jika kita sudah berhasil mengubah, maka akan terdapat hasil atau result, yaitu data berhasil diupdate.
Lalu berikutnya dalam function delete. Oke, dalam function delete dengan memanggil primary key yaitu id. Jadi kita apabila ingin menghapus salah satu data karyawan nanti tinggal memilih id. Saya ingin menghapus id dari sekian banyaknya karyawan, saya ingin menghapus id nomor berapa, nanti tinggal delete, langsung mendapatkan balasan data berhasil dihapus. Oke, dalam file siswa control.php cukup segitu. Lalu kita langsung masuk ke file API. Nah, ini API di resource routes api.php. Dalam file api.php ini adalah berfungsi untuk memanggil API itu sendiri, dimana route-nya terdapat get, post, put, dan delete. Get itu ada menampilkan, untuk kita menampilkan data dari yang telah kita buat. Lalu post yaitu untuk menambahkan, put untuk update, dan delete untuk menghapus. Dimana get siswa controller class index, ini memanggil index. Jadi get itu memanggil index, dan dimana index tadi memanggil semua data siswa. Lalu untuk post itu adalah create, jadi post itu memberikan perintah untuk membuat. Jangan dari put ini sendiri itu untuk mengupdate, dan update-nya menggunakan dari primary key, jadi menggunakan id. Sedangkan untuk delete sama seperti put, yaitu dengan menggunakan primary key memberikan perintah delete. Mungkin sekian dari penjelasan source code-nya. Lalu kita akan langsung sebelum masuki, kita akan sebelum mencoba Postman akan menggunakan, kita aktifkan PHP artisan server agar bisa mengaksesnya. Nah, kita mendapatkan server PHP yang akan kita buat, yang akan kita runkan ke Postman. Ya, kita coba run. Oke, sudah terdapat. Saya sudah menginputkan satu data karyawan. Kita coba ini menampilkan, karena saya sudah membuat data satu, jadi sudah menampilkan satu. Coba kita berarti dari function get ini berhasil. Oke, kalau itu kita akan menggunakan function dari post key-nya kita buat namanya ibaroh, alamat kita buat di berdiri, jangan untuk usianya 31 tahun. Coba kita send. Oke, kita ulangi lagi. Setelah memasukkan, kita akan mencoba dari function post apakah berhasil. Oke, terdapat result, yaitu data berhasil ditambahkan, seharusnya sudah berhasil. Lalu kita lihat, kita ganti ke post, lalu alamatnya kita ganti kembali, lalu kita send. Oke, nama Bukhari Mahmud sudah masuk. Berarti function dari post itu sendiri telah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mencoba function dari update atau put. Oke, put. Kalau put itu menggunakan, kita ingin
ingin ubah 03 misalnya ID-ku Qori Mahmud 03, itu kita coba ubah namanya menjadi Hamdalah. Oke, menjadi Hamdalah ya. Oke, menjadi Hamdalah lalu usia. alamat ubah ke Kediri. Kasen data berhasil diupdate, harusnya ini sudah berhasil diupdate datanya. Kita hapus kembali URL nya, lalu kita munculkan get itu sendiri, get. Nah, namanya sudah berhasil kita ubah, lalu kita coba lagi function dari delete. Kita ingin function delete 3, kita hapus, data berhasil dihapus. Done, berarti function dari delete itu sendiri telah berhasil. Kita lihat berhasil tidak, target. Oh, kita belum membuat ini ya, sadar. Kalau ada error itu kita jangan panik, kita pahami, oh mungkin salah. Oke, URL nya salah, kita coba lagi. Oke, get. Oke, nah data dari ID nomor 3 yaitu ID nya merupakan primary key sudah hilang, akhirnya tinggal satu orang. Kita coba lagi untuk terakhir kalinya yaitu method post. Kita ingin menambahkan namanya Brian, alamatnya Jabung. Kita lihat apakah berhasil menambah. Send. Oke, data berhasil ditambahkan, lalu kita tampilkan. Kita hapus dulu URL nya biar nggak error lagi, membuat pusing. Send. Oke, nama brand sudah tercantumkan, berarti fungsi dari semua indeks-indeks tersebut telah berhasil, yang dimana ini membuat fungsi 2 server 2 API ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.